aturan-aturan Allah ini tidak diamalkan, perintah-perintah Allah itu tidak dilaksanakan dengan benar, bahkan diabaikan, Al-Quran sudah ditinggalkan, tidak dijadikan sebagai apa? Manhajul hayat, mengatur kehidupan manusia, maka apa yang terjadi? Kerusakan, kehancuran, dan berbagai macam bencana-bencana, bahkan terjadi adanya apa? Pembunuhan, perzinaan, dan yang lainnya. Inna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin, amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan maunanya kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia insyaallah dalam rangka kita untuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah masih memberikan pada kita nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat ini mudah-mudahan kita dapat diperjumpakan kembali, kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah nanti pada hari kiamat kelak. Dan insyaallah mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk materi, maka di sini saya akan menyampaikan hadis yang diterangkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya suatu hari diceritakan qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahu Al-Aqra bin Habith At-Tamimi jalisan faqala Aqra inna li'asrah min walad ma qabbaltu minhum ahada fanadhara ilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man lam yarham la yurham, ma la yarham la yurham. Rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. Dikisahkan dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali, cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Dan di saat ketika Nabi mencium cucunya Hasan bin Ali, maka di samping beliau ada sahabat yang bernama Aqra bin Habith At-Tamimi radhiyallahu taala. Aqra bin Habith At-Tamimi ini merupakan keluarga yang termasuk banyak anak. Jadi Aqra bin Habith At-Tamimi ini putranya ada, anaknya ada 10. Ya. Maka ketika Aqra bin Habis At-Tamimi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya Hasan bin Ali, putra dari Ali kan ada 2, Hasan dan Husain ya. Maka saat itu Aqra langsung menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku punya 10 anak, tapi dari 10 anak itu saya belum pernah menciumnya. Ya, jadi Aqra menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa ketika dia memiliki anak 10 itu, selama hidupnya dia belum pernah mencium salah satu dari putra-putranya. Maka Rasulullah SAW langsung memperhatikan Aqra sambil beliau mengatakan, ma la yarham la yurham. Siapapun orang yang tidak pernah memiliki kasih sayang kepada orang yang harusnya disayangi, yang diperhatikan, maka dia tidak akan pernah disayangi sama Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka Nabi menyampaikan sabdanya ini kepada Aqra bin Habith At-Tamimi
siapapun dia punya putra, terutama punya anak, selama dia memiliki anak, belum pernah ditunjukkan kasih sayangnya, contoh hal dengan cara menciumnya, memeluknya dan yang lainnya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tua yang seperti ini atau secara umum siapapun dia tidak akan disayangi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Nabi memberikan teladan contoh kepada umatnya, kepada manusia secara umum, bahwa meskipun dia seorang nabi, seorang rasul, maka tetap dia adalah manusia biasa yang punya sifat kasih sayang, perhatian dan yang lainnya kepada keluarganya, kepada cucu-cucunya, kepada putra-putrinya, bahkan kepada juga umatnya, tidak pandang bulu siapapun. Itu sifat Nabi. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kalau kita pahami dalam hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa Nabi telah menunjukkan teladan yang paling baik kepada manusia, bahwa dia merupakan manusia yang sangat-sangat cinta kasih sayang kepada keluarga, kepada juga umatnya. Jadi kepada keluarganya juga sayang, kepada umatnya juga sayang. Hal ini dikuatkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat, surat yang 48, ayat yang 29. Apa kata Allah Ta'ala? Muhammad Rasulullah. Bahwa Allah sendiri menyatakan bahwa Muhammad adalah, yaitu Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Muhammad adalah itu Rasul Allah, utusan Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tapi Nabi memiliki sifat yang ini bisa menjadi teladan bagi seluruh manusia. Apa? Yang pertama, Nabi keras, tegas kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah, orang-orang kafir yang memusuhi agama Allah ini tegas, keras, tidak pandang bulu. Ya, siapapun kalau dia memusuhi agama Allah, maka Nabi akan membelanya. Jadi kata-kata asyidda'u 'alal kufar, ya, di sini jelaskan adalah bersikap keras, tegas demi untuk membela agama Allah. Jadi jelaskan dalam hadis yang lain, kalau Nabi itu disakiti secara pribadi, dia tidak serta-merta untuk dendam, membalas dan yang lainnya. Atau dalam arti dia mempertahankan atau punya kebencian, tidak. Punya permusuhan, tidak. Kalau badan Nabi disakiti ada yang lain, ini kalau pribadi beliau. Tapi kalau agama Allah disakiti, dibenci, dihina, dicaci maki dan yang lainnya, maka Nabi tidak segan-segan untuk memeranginya, membunuhnya dan yang lain. Kenapa? Karena kalau sudah urusan agama Allah, Nabi itu paling marah. Maka terkait dengan ayat ini, asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi agama Allah. Nah, jelas ya. Bukan memusuhi pribadinya, tapi memusuhi agama Allah. Ruhama bainahum. Tapi Nabi juga punya kasih sayang, ulas asih kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Yang mereka senantiasa membela agama Allah, senantiasa mentaati Allah, itu akan disayang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena siapapun orang yang mentaati Allah, tandanya kan mentaati Nabi. Maka kalau orang yang taat kepada Allah, pasti dapat kecintaan dari Nabi. Kalau Nabi sudah cinta kepada hambanya, kepada umatnya, maka Allah akan turunkan kecintaan kepada hambanya. Ya. Jadi para jamaah ibu yang dimuliakan oleh Ta'ala, ini merupakan profil, ya, sifat karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga memiliki rahim atau ruhama, kasih sayang, perhatian, ulas asih kepada siapapun, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada cucunya, bahkan juga kepada umatnya yang mentaati Allah dan Rasulnya. Para jamaah Bapak Ibu, beralih kepada kisah Nabi ini. Ya, kita buatkan contoh profil seorang Nabi agar kita menjadi orang tua yang orang tua betul-betul memiliki juga kasih sayang kepada anak-anak kita, keluarga kita, istri kita dan yang lainnya. Tapi
Kalau kita lihat kondisi di akhir zaman ini luar biasa perubahannya. Kenapa? Memang benar kata Allah Ta'ala bahwa ketika aturan-aturan Allah ini tidak diamalkan, perintah-perintah Allah itu tidak dilaksanakan dengan benar, bahkan diabaikan, Al-Quran sudah ditinggalkan, tidak dijadikan sebagai apa? Manhajul haya, mengatur kehidupan manusia. Maka apa yang terjadi? Kerusakan, kehancuran, dan berbagai macam bencana-bencana, bahkan terjadi adanya apa? Pembunuhan, perzinaan, dan yang lainnya. Masih di hadapan kita, kalau Anda Bapak Ibu membaca berita, jadi kalau bisa ya sekali waktu sering-sering baca berita Bapak Ibu ya. Boleh belajar agama itu wajib, tapi fenomena kondisi yang harus kita ketahui itu juga perlu berita-berita. Yang itu berita bisa memberikan manfaat kepada kita, minimal bisa menjadikan apa? Pelajaran bagi diri kita. Bapak Ibu pernah baru mendengar karena kejadian ini baru saja, seorang ayah yang membunuh anak-anaknya. Dengar Bapak Ibu? Dengar. Yang pertama, ini buat satu contoh ya pada kita ini. Karena ini kondisi akhir zaman, tanda-tanda kiamat semakin dekat, banyaknya pembunuhan. Jadi bukan hanya peperangan saja, yang lebih tragis saja. Kalau di Palestina, itu anak-anak yang tidak berdosa itu dibunuh, dibantai sama orang-orang kafir. Teroris Zionis Israel, Yahudi laknatullah alaih. Wajar. Yang bunuh orang kafir, teroris Zionis Israel, Yahudi laknatullah alaihi, membantai umat Islam di Gaza, Palestina. Berapa anak-anak yang menjadi korban pembantaian, genosida? Hampir masuk 7.000 bahkan 8.000 anak yang tidak berdosa dibantai, digenosida, dibom, ditembak dan yang lainnya. Bahkan bayi aja sama tentara Israel ditembak kepalanya. Ya, bayi yang sedang menyusui anaknya ditembak. Kejam nggak? Kejam, tapi wajar. Kenapa? Yang membunuh orang kafir, ya, yang dibunuh orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam dibunuh sama orang kafir, wajar, karena pada dasarnya orang kafir itu nggak senang dengan orang Islam, nggak senang dengan orang Muslim, dengan agama Allah, dengan syariat Allah. Dan siapapun yang mereka menjalankan agama Allah, mereka akan dimusuhi sama orang-orang kafir. Pada hakikatnya seperti itu. Mana dalilnya Ustaz? Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah 120. Orang Yahudi, Nasrani, pada hakikatnya mereka itu benci terhadap kalian wahai Muhammad dan pengikutmu. Dan agamamu yang kamu dakwahkan enggak senang orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini ayat Allah nggih, Pak Bu. Pada hakikatnya mereka enggak senang dengan kehadiran kamu wahai Muhammad dan agama Islam yang kamu dakwahkan. Nah, jadi kalau ada orang kafir nggak senang dengan umat Islam, wajar. Karena ini sudah diterangkan 14 abad yang telah lalu. Ya, nanti sebelum saya jelaskan kronologi ayah membantai anaknya di Indonesia ini ya, kebanyakan. Nah, maka kalau kita lihat, kalau anak-anak Palestina dibantai sama orang-orang teroris Zionis Israel, Yahudi laknatullah alaih, itu wajar. Tapi ini yang nggak wajar ketika orang Islam, KTP-nya Islam, nggak tahu sholat atau tidak ya, tapi kalau lihat tuh rata-rata Islam. Ya. Di Jagakarsa, Jakarta Selatan, baru saja membantai anaknya 4. Jelas Bapak Ibu? Anaknya dibantai, dibunuh 4. 4 aja dibunuh semuanya. Diracun. Anaknya diracun. Meninggal semua. Bahkan bapaknya daripada dia merasa bersalah ingin bunuh diri juga, tapi qadar ta'ala nggak sempat mati, meskipun kritis. Apa yang terjadi sampai ayahnya kandung membantai, membunuh anaknya 4-4-nya, Pak, yang masih kecil-kecil diracun? Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya masalah ekonomi. Masalah apa? Ekonomi. Karena dia ngontrak
terus ya dikejar-kejar, diburu, ditagih utang, ya, belum bayar kontrakan, dia sedang di PHK dari pekerjaannya. Sebelumnya cekcok dengan istrinya sampai KDRT, istrinya ya sempat di KDRT. Nah, itu. Padahal si suami ini menurut penjelasan dari tetangga-tetangga saudaranya adalah ayah yang baik, ayah yang perhatian terhadap anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi? Sampai kemudian rela membunuh anak-anaknya yang 4 semuanya dibunuh. Bayangkan. Kalau di Palestina anak-anak dibunuh sama orang kafir. Kalau di Indonesia anak-anak itu dibunuh sama ayah kandungnya sendiri, 4-4-nya, karena ekonomi, terlilit utang dan sebagainya. Itu di Jakarta, di Jakarta Selatan. Kemudian di Penjaringan, Jakarta Utara, Jakput, ya Jakput. Jakarta Utara, baru saja 2 hari kemarin kalau nggak salah. Ya, saya lihat beritanya di situ di Kompas dan yang lainnya. Anak langsung dibanting sampai mati. Saat itu pula, apa penyebabnya? Remeh. Ketika anaknya yang umur 11 tahun ini main sepeda nyerempet anak tetangganya. Kemudian saat itulah orang tuanya dilabrak sama orang tua yang jadi korban anaknya tadi, karena namanya anak-anak ya sepedaan itu mungkin wajar saja sih. Ya itu, walau bisawab ya. Apa yang terjadi? Jarak berapa menit atau berapa detik mungkin saat itu ketika si tetangga ini sudah meninggalkan tempat, mungkin ya ngomongin aja sih, anak kamu nyerempet anak saya ini dan sini. Saking emosi saat itu langsung anaknya dibanting. Bayangkan Bapak Ibu, anaknya dibanting sampai meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau saya melihat ini seperti apa nih watak seorang ayah ya, kok sampai teganya membantai, membunuh anak kandungnya sendiri hanya gara persoalan yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ternyata setelah diselidiki, ayah ini mungkin ya mungkin kena obat atau sering mungkin nyandu atau sabu-sabu atau yang lain ya, walau bisawab ya, atau mungkin sering minum ya. Jadi kalau kita komparasikan Bapak Ibu ya, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW tadi terhadap cucunya, terhadap anak-anaknya, begitu sayangnya ya, perhatian. Nabi tidak pernah ya, Nabi tidak pernah, kalau dalam riwayat itu Nabi tidak pernah memukul anak-anaknya ataupun cucu-cucunya, memang bahkan memukul istrinya pun nggak pernah ya. Pakai ini aja Mas, yang ini apa, ada nggak pencetan ini, ganti itu aja. Nah, pakai ini aja. Ya, kita lanjutkan. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, suara dalam ya. Kita sudah pahami ya, bagaimana setiap kejadian kronologi. Kenapa sampai seorang ayah membantai, membunuh anaknya hanya gara-gara kesalahan-kesalahan yang remeh-temeh, kesalahan yang ringan. Ya, apakah ini pengaruh daripada persoalan-persoalan mungkin keluarga, persoalan ekonomi dan yang lain? Jadi kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang terjadinya perubahan dalam diri seseorang ya, watak, karakter, sifat
itu juga berpengaruh kepada apa? Kepada psikologi manusia. Psikologi dalam diri manusia itu memang kata Allah, qad afla man zaka wa qad khaba man dassaha. Apa yang saya bacakan ketika imam tadi, sungguh alangkah beruntungnya orang-orang yang oleh Allah diberi hati yang bersih ketika dia mau membersihkan dirinya. Jelas Bapak Ibu? Jadi di dalam keluarga itu kalau mewujudkan rumah tangga yang tenang, bahagia, ya, sakinah mawadah, ya, penuh dengan kecintaan, kasih sayang, perhatian, orang tua terutama suami perhatian terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Ini memang berangkat dari hati yang bersih gitu loh. Maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya gini, ketika orang ingin menikahi wanita, ketika dia ingin menikahi wanita, tatkala dia niatnya ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, karena agama Allah, karena ilmu, karena agama, karena tujuannya kesolehannya, itu insya Allah akan diberi kebaikan oleh Allah, keberkahan oleh Allah. Maka oleh Allah akan terus dijaga kalau dia betul-betul tujuan pernikahannya adalah untuk membersihkan dirinya. Jelas Bapak Ibu nggih? Jadi menjaga apa? Menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, itu loh. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Muslim, ya syabab, man istata'a minkumul ba'ah, wahai para pemuda, kalau kalian memang sudah mampu untuk menikah, segera menikah. Segera menikah. Kenapa? Fa inna aghaddu lil farji wa inna aghaddu lil farji wa aslul farji, itu bisa menjaga kemaluan kamu dan bisa menundukkan pandanganmu. Aghaddu lil basar wa aslul farji, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan kalau itu menikah. Kalau sudah mampu lahir dan batin. Secara ilmu juga, kematangan berpikir, kedewasaan. Nggak hanya modal nikah itu, nggak hanya modal nekat, berani, punya uang. Nah, itu kurang. Nikah itu harus juga punya ilmu kata Nabi. Ilmu tentang pernikahan. Kenapa? Suatu ketika diuji dia dengan istrinya, dengan anaknya, dia mampu untuk menjaga ujian tadi. Ya, melewati ujian tadi. Itulah Bapak Ibu, para jamaah ya. Jadi nggak sampai kasus terjadi sampai kemudian ayahnya membantai anaknya gitu loh. Nah, ini kalau kita lihat ini bermasalah, mungkin awal pernikahan sudah nggak bener, mungkin niatnya juga nggak bener gitu loh. Sehingga apa? Ketika diuji sama Allah masalah ekonomi, apa yang terjadi? Anak yang tidak berdosa disalahkan. Itu. Nah, ini karena memang niat awal dalam pernikahan ini sudah salah. Bisa terjadi nih faktornya ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua juga pengaruh dari apa? Didikan. Ya. Kenapa sampai ada seorang ayah itu berani berbuat kasar, arogans, dan yang lainnya kepada istri dan anak-anaknya, sampai KDRT terhadap istrinya, sampai kemudian menghajar anak-anaknya yang mungkin permasalahan yang sepele. Itu kenapa? Mungkin ini juga simbiosis mutualisme. Ini juga kejadian ini mungkin pengaruh dari didikan orang tuanya sebelumnya, dari ayah tadi. Ketika orang tuanya keras terhadap ayahnya tadi, bisa jadi nanti ditularkan kepada anak-anaknya, cucunya. Itulah Bapak Ibu. Ini juga pengaruh faktornya gitu, keras, kayak militer. Ya. Salah sedikit tempeleng, salah sedikit tampar, salah sedikit dipisuin, diludahin, dihajar. Nah, itu. Nah, ini apa yang terjadi? Ini juga akan berdampak kepada anak-anaknya nanti juga. Nah, ini psikologi ya. Pengaruh juga dalam kejiwaan. Karakter ini bisa ditularkan kepada anaknya juga. Kenapa? Ini imbas daripada pendidikan yang salah dari mbahnya, dari orang tua ayahnya, atau dari orang tuanya ibunya. Yang pernah juga kan ada seorang ibu yang juga meracuni anak-anaknya juga. Di Jakarta dulu, berapa tahun yang terlalu itu. Padahal itu zamannya Ustadz Agim loh, gak main-main ya itu Bapak. Ngaji sama Ustadz Agim, Abdullah Mastiar. Jilbabnya panjang. Ya. Syar'i.
Tapi kenapa? Nah, ini bermasalah. Jadi kalau ada rumah tangga yang bermasalah, imbasnya pasti nanti anaknya. Ya. Karena faktornya mungkin si istri selalu dibleng di rumah, nggak boleh keluar, ditekan ini dan itu, suaminya selalu egois dan sebagainya. Ini namanya istri ngurus anak-anak sudah capek. Nah, akhirnya imannya lemah, ya sudah. Sasarannya apa? Lebih baik bunuh anak-anaknya sudah. Karena sudah kesetanan itu sudah. Sudah setannya sudah menguasai pikirannya, Pak. Nah itu loh. Ini perkara nggak mudah ya dalam rumah tangga ini ya. Apalagi kalau sudah punya anak banyak ya. Kalau anak satu aja kadang bingung ya. Apalagi anak yang banyak. Nah itu. Nah, pengaruh juga para jamaah Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Ketika di saat terjadinya persoalan-persoalan dalam rumah tangga ini sampai kemudian orang tua membunuh anaknya, baik itu ibunya membunuh anaknya atau ayah membunuh anaknya, itu bisa jadi karena faktor juga di samping agama yang lemah, iman yang lemah, faktor ekonomi juga ya. Karena mungkin awalnya dalam pernikahan itu nggak siap untuk punya anak, belum siap untuk memiliki anak. Disebabnya karena apa? Memang karena nikah muda, yang kedua karena mungkin zina. Jelas para jamaah Ibu? Ya. Makanya sampai Allah sendiri menyatakan di dalam Al-Qur'an, kalau kita membuka di dalam surat Al-An'am ayat yang ke 151. Apa kata Allah Ta'ala? Di antara perkara yang diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah selain syirik, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan juga termasuk kata Allah, wala taqtulu auladakum min imlak. Engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Makanya Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan sekali-kali engkau membunuh anak-anakmu, dikhawatirkan kamu tidak bisa makan bersama anak-anakmu. Kenapa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena akulah yang berhak untuk ngopeni, nanggung, yang memelihara urusan kebutuhan rumah tanggamu, itu Allah. Nah, jadi faktor yang melatar belakangi kejadian-kejadian yang kita saksikan hari ini, orang tua berani membunuh anaknya karena apa? Disebabkan karena dangkalnya ilmu. Orang kalau rumah tangga kalau tidak punya ilmu fikih ya rumah tangga, nah ini bermasalah. Orang meskipun ngaji berkali-kali tapi nggak mempelajari ilmu rumah tangga ya. Saya sampaikan kepada para pemuda ini pentingnya. Kenapa? Suatu saat ketika dihadapi persoalan masalah, kalau kita tidak punya ilmunya, apa yang terjadi? Emosi yang dikedepankan. Gimana pembuatan Pak Bu? Iya. Makanya penting para pemuda ini sabab nikah harus dibarengi, dibentengi dengan ilmu. Khusus bab ilmu masalah apa? Pernikahan, munakahah. Namanya babul munakahah, bab ilmu pernikahan. Jadi kalau ada masalah, selesaikan, musyawarah bersama-sama. Allah mengatakan wasawirhum fil amr wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya setiap ada masalah dalam kehidupan rumah tangga kalian, dengan cara yang baik, musyawarah 4 mata. Kalau nggak bisa 6 mata. Kalau nggak bisa banyak mata. Keluarga dari keduanya dihadirkan. Nggak bisa, ya sudah cerai. Kenapa? Daripada nanti terus menerus akan terjadi KDRT dan ini sebagainya, ujung-ujungnya anak-anak yang nggak bersalah dihabisin. Nah itu musyawarah Pak Bu, karena punya ilmu. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu, persoalan yang pertama faktornya adalah karena dangkalnya ilmu, lemahnya iman, ya. Yang kedua, karena faktor ekonomi. Ini juga berpengaruh ketika seorang ayah, ibu atau orang tua membunuh anaknya karena tadi permasalahan saya lihat ekonomi. Orang hidup itu pasti kan akan diuji sama Allah. Mungkin hari ini ketika rumah tangga, awal dia berumah tangga itu ekonominya meningkat, ya. Diberi sama Allah, segala pekerjaannya dimudahkan, lancar, nggak ada hambatan. Tapi ketika sudah menikah, apa yang terjadi? Bisa jadi diuji sama Allah.
Kenapa? Mungkin pekerjaan semakin seret, ekonomi semakin berkurang. Apalagi pekerjaan-pekerjaan semakin berat hari ini kita rasakan. Ya. Banyak yang gulung tikar, banyak yang bangkrut, banyak yang di PHK. Mungkin suatu saat diuji sama seperti itu. Kira-kira kuat nggak dengan ujian yang seperti ini gitu loh. Nah ini kalau orang tidak kuat, apa yang terjadi? Pasti bermasalah Pak Bu. Tukaran, berantem, sampai terjadi perceraian. Ujung-ujungnya kalau sudah punya anak, yaitu anaknya jadi korban. Punya tunggakan, belum bayar apa? Yaitu utang kayak kontrakan ya. Kontrakannya 1 bulan ini gara-gara dibunuh itu berapa? Tunggakan kontrakan hampir 2 juta. Nah, itu permasalahan yang kompleks Bapak Ibu ya. Jadi memang ini perlu ya, bahwa ketika terjadi masalah-masalah yang sifatnya duniawi, ekonomi, ini harus betul-betul dimusyawarahkan juga. Nah itu. Yang ketiga, bisa jadi karena perbuatan-perbuatan orang tua tadi saya sampaikan adalah karena penyebabnya ini sejak awal pernikahan ini sudah melanggar aturan Allah ya. Artinya tadi ketidaksiapan orang tua untuk memiliki anak. Bisa jadi karena nikah muda, bisa jadi karena hasil dari apa? Perzinaan. Makanya banyak anak-anak yang diaborsi, janin-janin itu karena hasil dari perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Akhirnya ketika suami tidak ridho punya anak, meskipun si istrinya pengen punya anak, apa yang terjadi? Ketika sudah keluar anaknya, sudah besar, ya ini jadi samsak ya. Akhirnya orang tua, si ayah tadi selalu tidak senang melihat anaknya tadi, menganggap itu bukan anaknya dan sebagainya. Banyak terjadi seperti itu ya. Ini para jamaah Ibu, memang kondisi akhir zaman. Nabi mengatakan di antara min asrati syatanatan dari kiamat adalah banyaknya pembunuhan. Bahkan Nabi mengatakan terjadi pembunuhan sampai-sampai yang dibunuh itu tidak mengerti kenapa saya dibunuh, karena alasan apa, penyebabnya apa, saya salah apa, itu sampai nggak ngerti Pak Bu, yang dibunuh nggak ngerti kenapa saya dibunuh. Itu sampai seperti itu kondisi terjadinya tanda-tanda akhir zaman atau dekatnya hari kiamat ya. Jadi para jamaah Ibu, ini sekelas informasi kepada kita, meskipun ini sebenarnya mengandung juga tentang agama, tentang syariat, bagaimana seorang ayah, seorang istri, seorang ibu betul-betul memperhatikan anaknya. Bahkan Nabi SAW sendiri mengatakan, barang siapa yang dia memiliki 2 anak perempuan, kemudian membesarkan, mendidiknya dengan baik, dengan kasih sayang, maka Allah akan menjamin surga baginya. Masya Allah ya. Jadi kalau punya anak perempuan, kemudian diperhatikan, dididik dengan benar ya, sampai kemudian dinikahkan, maka orang tua yang seperti ini nanti pada hari kiamat akan bisa menjadi syafaat ya, dimasukkan ke dalam surga. Ini kalau orang tua yang betul-betul perhatian, kasih sayang, dan mendidik anak tadi menjadi anak-anak yang solih dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya sampai menikah, dan itu tanggung jawab terakhir orang tua, maka akan dijamin masuk surga. Pernah kan Ibunda Aisyah didatangi seorang ibu yang membawa 2 anak perempuannya, datang ke rumahnya Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah merasa kasihan karena kelihatannya compang-camping ini ibu ini, keluarga yang miskin betul. Maka satu ya mungkin minta-minta ya, terpaksa minta-minta. Maka Ibunda Aisyah tidak memiliki apa-apa di dalam rumahnya. Bayangkan para jamaah Ibu ya, istri seorang Nabi, seorang Rasul, di dapurnya, di belakang rumahnya, maksudnya di dapurnya, di rumahnya nggak punya apa-apa, kecuali apa? Hanya 1 butir kurma yang tersisa, itu pun dari malam harinya, pagi hari masih tersisa satu kurma. Subhanallah. Diberikan kepada seorang ibu 1 butir kurma tadi, kemudian 1 butir kurma kemudian dibelah menjadi 2, diberikan kepada kedua anaknya. Si ibu tadi tidak memakannya, hanya lebih mementingkan anak-anaknya. Ketika ibu dan 2 anaknya pergi, beranjak dari tempat tadi,
kemudian Ibunda Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah setelah Rasulullah SAW pulang, maka Nabi mengatakan, orang tua yang seperti ini, maka orang tua yang dikhabarkan oleh Allah adalah surga. Kenapa? Karena dia menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Saya yakin ini orang tua yang perhatian Pak Bu ya. Meskipun dia juga lapar, tapi melihat anak-anaknya lapar, saya yakin lebih mementingkan anaknya daripada pribadinya. Itu orang tua yang beneh kalau orang Jawa ya. Tapi kalau orang tua nggak beneh, makan dulu aja, anak nanti kan gitu. Nah, jadi para jamaah ibu yang dimulakan Allah Ta'ala, itu gambaran bagaimana kondisi kehidupan pada zaman Nabi dan para zaman salafus soleh, yang dimana kehidupan mereka diatur oleh Allah berdasarkan wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulnya, maka kehidupan akan menjadi baik. Karena aturan yang baik akan mempengaruhi kehidupan manusia menjadi baik. Sebaliknya aturan yang rusak, yang buruk akan mempengaruhi kehidupan kondisi masyarakat menjadi buruk. Ya, jadi pengaruh juga, pengaruh masyarakat menjadi kurang baik karena aturan yang kurang baik, ya, yang mengatur kehidupan mereka. Para jamaah ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan kajian kita terkait dengan perkara-perkara masalah kematian. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana ketika si mayit meninggal dunia, maka pihak keluarga harus betul-betul istirja, mengucapkan kalimat yang mulia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalimat ini kalimat yang sangat disukai oleh Allah bagi siapapun yang dia mendapatkan berbagai ujian, baik kematian, rasa takut, kehilangan harta dan yang lainnya. Maka kalimat ini diturunkan oleh Allah kepada manusia agar manusia tetap menjadikan dirinya sebagai hamba yang lemah. Dia hanya butuh Allah, dia hanya butuh kekuatan Allah, dan dia akan kembali kepada Allah. Karena manusia pada akhirnya tidak berdaya tanpa bantuan pertolongan Allah. Maka oleh sebab itu kalimat istirja ini menunjukkan bahwa semua yang kita miliki apapun adalah milik Allah dan akan diambil oleh Allah sewaktu-waktu. Itu konsep Allah menurunkan Al-Quran, bahwa setiap ada musibah jangan lupa untuk menyandarkan hidup kita hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia tidak bisa membantu menolong, ya. Itu prinsipnya. Ya ayyuhalladzina amanu